Zat kimia sebagai infrastruktur untuk proses kimia yang mengubah kelapa sawit menjadi BBM. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As jika channel ini jutaan terima kasih ucapkan. Oke, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, dan subscribe itu kan gratis aja geng. Oke lah, seperti biasa sebelum As mulakan, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton dan yang tengok video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dan buat saudara kita di Palestina semoga terus tabah dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segenap sisi dan arah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Info Awi Bisana. Jangan lupa juga untuk kalian bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita melihat katanya super bangga. Oh, lagi ngapain super bangga ya? Terobosan baru daripada Indonesia 100% berhasil mengubah minyak sawit menjadi BBM. Wah, ini satu berita yang sangat bagus nih kan. Okey, ingin cari tahu infonya? Yuk ikut As react, ayo. Okey, udah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Wibisana. Uni Eropa telah menerbitkan Undang-Undang Anti Deforestasi sejak Mei 2023 yang lalu. Undang-undang tersebut akan efektif berlaku pada 30 Desember 2024 nanti, di mana undang-undang itu mewajibkan produk yang akan masuk ke kawasan mereka harus bebas dari resiko deforestasi. Produk yang menjadi target adalah kelapa sawit, daging, kopi, kayu, kakao, karet, kedelai, dan turunannya. Artinya, produk andalan ekspor Indonesia khususnya kelapa sawit tak akan ada tempat lagi bro di Eropa. Ini diperkuat dengan laju ekspor minyak sawit mengalami penurunan sejak tahun 2019 yang lalu, di mana pada saat itu volume ekspor mencapai 37,4 juta ton, kemudian turun menjadi 34 juta ton pada tahun 2020. Tren penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2021, di mana volume ekspor tahun 2021 hanya mencapai 33,6 juta ton. Kemudian pada tahun 2022 hanya naik tipis menjadi 33,9 juta ton. Ini yang membuat Indonesia getol dalam hilirisasi kelapa sawit, salah satunya menjadikannya sebagai bahan bakar biosolar atau biodiesel. Program mandatori pun sudah dimulai sejak 2019, yang dikenal dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan campuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Kemudian meningkat menjadi B35 sejak 1 Agustus 2023 yang lalu. Program biodiesel ini telah berhasil mengurangi nilai impor solar berbasis minyak bumi yang cukup besar loh, yakni hingga 11 miliar US dollar atau setara 173 triliun rupiah. Angka itu setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana pengurangan impor solar tahun 2018 sebesar 1,95 miliar US dollar, tahun 2019 sebesar 3,34 miliar US dollar, tahun 2020 sebesar 2,7 miliar US dollar, tahun 2021 naik menjadi 4,8 miliar US dollar, tahun 2022 bahkan kenaikannya sangat signifikan hingga 9 miliar US dollar. Melihat potensi yang begitu besar, sepertinya nih pemerintah mau tancap gas. 2020 yang lalu, Pertamina sudah berhasil uji coba BBM 100% dari sawit. Pertamina sukses mengolah kelapa sawit 100% menjadi produk bahan bakar berupa green diesel, yaitu dikenal dengan D100. Bahkan fasilitas exiting kilang minyak di Dumai bisa memproduksi 1000 barel per hari bro. Hadirnya inovasi yang menghasilkan produk green energy tersebut telah menjawab tantangan energi yang lebih ramah lingkungan, sekaligus tantangan penyerapan minyak sawit yang saat ini sedang mengalami boikot oleh Uni Eropa. Selain itu, ada kabar gembira nih. Saat ini pemerintah sedang membangun pabrik katalis. Bagi yang belum tahu nih, katalis itu apa? Bahasa sederhananya, yaitu zat kimia sebagai infrastruktur untuk proses kimia yang mengubah kelapa sawit menjadi BBM. Nah, sekarang paham kan? Artinya, tanpa katalis, ya kita nggak bisa bro membuat BBM dari kelapa sawit. Indonesia kan sudah berhasil nih menciptakan katalis sendiri. Ciptaan katalis dari TB ini sekarang mau diproduksi massal.
Pabriknya bernama Pabrik Katalis Merah Putih yang terletak di kawasan industri Kujang, Cikampek. Pabrik Katalis Merah Putih ini dibangun atas sinergi perusahaan BUMN, perguruan tinggi, dan pemerintah yang dioperasikan oleh PT Katalis Sinergi Indonesia atau KSI, yang merupakan perusahaan patungan antara Pertamina yang memegang saham 30%, PT Pupuk Kujang 37%, dan PT Reka Cipta Inovasi Institut Teknologi Bandung atau ITB sebesar 25%. Pabrik Katalis Merah Putih ini bisa memproduksi katalis sebanyak 800 ton per tahun, bro. Di sisi lain, salah satu perusahaan BUMN juga menoreh pencapaian yang sangat cemerlang, yaitu PT Baratai Indonesia. PT Baratai Indonesia berhasil mengembangkan reaktor biodiesel dengan kandungan bahan bakar nabati sebesar 100% atau B100. Reaktor B100 merupakan alat yang digunakan untuk mengolah CPO atau minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan dengan bahan dasar minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi atau transesterifikasi. Ternyata lebih bagus Direktur ya. Utama Barata mengatakan melalui keterangan tertulis yang diterima di Mimika, Papua Tengah pada Desember 2023 kemarin, memastikan reaktor biodiesel B100 segera diserah terimakan dan siap berproduksi. Pengujian kapasitas penuh 6 reaktor B100 telah dilakukan dalam beberapa waktu yang lalu. Uji coba tersebut telah dihadiri oleh antara lain oleh CEO Minamas, para investor reaktor B100, dan sejumlah tenaga teknis dari Badan Standarisasi Industri dan Penyegar Tanaman Industri. Hasil pembangunan 6 reaktor B100 dengan kapasitas impresif yakni sebesar 3.000 liter per jam, bro. Nah, lumayan kan? Hal ini semakin memperkukuh posisi Indonesia dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Jika melihat perkembangan industri sawit yang ada di Indonesia saat ini, maka bisa dipastikan Indonesia semakin memperkokoh sebagai pemain utama dalam hilirisasi kelapa sawit. Kita tinggal tunggu waktu pembangunan reaktor-reaktor baru biodiesel di kilang minyak Pertamina, dan rencana implementasi B40 sepertinya akan lebih cepat nih dari target yang sebelumnya akan dilakukan pada tahun 2030. Nah, mungkin ada yang tanya nih, kenapa nggak langsung B100 saja, Bang? Gini bro, harga solar B100 itu sangat mahal. Harganya itu bisa sampai sekitar 15.000 per liter. Harga B100 bisa lebih murah jika produksinya dalam skala besar. Mungkin saja nih B100 bakalan diproduksi tapi tidak akan dipasarkan di dalam negeri. Lebih ke ekspor lah. Angka 15.000 itu memang mahal bro buat kita. Tapi kalau ekspor khususnya ke Eropa ya kecil itu bro, cuman sekitar 1 US dollar. Kalau di Eropa kan pakai euro tuh ya sekitar 0,88 euro lah per liter. Karena pada dasarnya bro, meski Eropa melarang CPO akhir tahun 2024, tapi mereka baru melarang biodiesel pada tahun 2030. Artinya masih ada kesempatan lah yang lumayan tuh sambil nunggu ekosistem biodiesel yang ada di dalam negeri itu mapan. Kalau sudah mapan, nanti otomatis biaya produksinya kan akan lebih murah dan harga biodiesel bisa lebih terjangkau lagi. Uni Eropa sendiri bilang, 2019 pasaran biodiesel di Eropa memang sangat besar, diperkirakan mencapai sekitar 6 miliar euro per tahun. Nah, mereka impor biodiesel dari Indonesia itu mencapai sekitar 400 juta euro atau sekitar 6,6 triliun rupiah. Sedangkan kuartal 1 2023 sekitar Januari hingga Juni lah, Pertamina telah mengekspor biodiesel ke Eropa sebanyak 15.000 metrik ton. Kalau nih katakanlah harganya cuma 15.000 per liter, apa nggak sekitar 26,6 triliun tuh? Naik 100% bro tiap tahunnya. Pantas saja kan kita di-ban. Ya kalau dibiarin ya pasti industri biodiesel mereka pasti mati bro. Terutama Jerman dan Belanda, karena kedua negara tersebut yang paling banyak memproduksi biodiesel bro. Kita doakan saja nih, semoga semuanya ini lancar sehingga bisa menyerap lebih banyak nih CPO dari petani kelapa sawit kita, sehingga harga kelapa sawit lebih baik daripada sekarang dan bisa membantu petani-petani sawit kita bro. Nah itu tadi ya, informasi yang bagi Asia mantap sekali, terobosan baru apabila Indonesia berjaya menghasilkan atau mengubah minyak sawit menjadi BBM, ya kan, luar biasa. Dan ternyata blok-blok Eropa sana nggak mengizinkan lagi untuk kita ekspor minyak sawit ataupun apa saja sawit ke negara mereka menjelang 20-30 gitu kan. Tetapi nggak apa-apa lah kan, kita sendiri punya priority ataupun
produk itu sendiri, minyak sawit itu sendiri udah diakui bagus. Tapi nggak apa-apa, kita bisa mengolahnya menjadi BBM yang jauh lebih bagus, tadi biodiesel yang lebih bagus. Jika nggak B100 katanya tadi, kalau nggak bisa digunakan oleh rakyat Indonesia, kita ekspor aja ke luar negara. Biar harganya itu mahal nggak apa-apa, tapi memberikan pulangan yang sangat bagus untuk kerajaan Indonesia sendiri. Dan ternyata tahun demi tahun kita juga mungkin bisa menghasilkan BBM yang jauh lebih murah daripada harga pasaran dengan menggunakan minyak sawit, dan memberikan impact yang bagus juga untuk petani-petani sawit, ya kan? Itu kita doakan agar dipermudahkan dan apa yang telah dirancangkan itu berjalan dengan lancar, ya. Dan kita doakan di masa depan tidak ada iri hati atau apa aja, terutamanya negara-negara di sekitar Asia Tenggara ini harus bangkit dan menjadi blok ekonomi utama dunia. InsyaAllah, kita doakan sama-sama. Oke, jumpa lagi lain video. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.